Ya, jadi kan begini, BKKBN punya mitra bidan. Mitra bidannya ini kan di lapangan kan ada KB, ada bidan, ada KB gitu ya. Jadi mitranya kan bidan cukup besar. Maka saya sampaikan ke Pak Presiden sebetulnya kalau kita ini ingin memaintain vaksin itu lebih baik pakai bidan karena bidan ini natural ada di desa dan dekat dengan rakyat menyatu. Jadi bidan kita latih. Maka kemarin BKKBN diberikan anggaran untuk melatih 53.000 bidan kita latih. Kemudian setelah 53.000 bidan kita latih, kemudian BKKBN juga diberikan anggaran itu kurang lebih sekitar 174 miliar untuk menggerakkan bidan itu untuk membantu menyuntik vaksin. Makanya kemudian kita bagi ke semua kabupaten kota, bidan yang sudah dilatih tadi, kemudian dibekali pelurunya ya uang untuk anggaran untuk menyuntikkan itu. Nah itu yang kami gerakkan Pak, kami gerakkan dalam rangka ikut membantu Pak Menteri Kesehatan dan Kementerian Kesehatan mensukseskan vaksinasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Saturno di channel Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan channel ini selalu memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, dan syukur bisa membantu mencari solusi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk memberi gambaran dan mudah-mudahan harapan bahwa tahun 2022 akan lebih baik karena pandemi COVID mulai mereda dan perekonomian kembali normal. Kami sudah bersama dengan Dr. Hasto Wardoyo, SPOG. Beliau adalah Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana atau BKKBN. Kami akan mendiskusikan bagaimana program-program di bidang kependudukan, penanganan stunting, keluarga berencana, dan sebagainya yang akan terjadi pada tahun 2022. Apa kabar, Dok? Apa kabar, Pak Hasto? Siap, baik, kabar baik, Pak Bambang. Ya. Dok, kemudian memimpin BKKBN. BKKBN itu pernah menjadi instansi atau badan yang sangat strategis pada waktu itu. Organisasinya besar, karyawannya sampai ke ada BLKB sampai ke desa sampai ke. Ya. Nah, kemudian ketika dokter masuk sudah agak berbeda. Gimana, Dok, suasananya? Ya, saya paham bahwa BKKBN ini kan kena imbas dari reformasi, di mana kemudian dulu yang punya struktur yang kuat sampai di akar rumput dengan otonomi daerah, dengan undang-undang otonomi daerah, maka BKKBN terpangkas ya. Jadi tidak punya kaki seperti dulu, tetapi hanya sampai di provinsi. Nah, ini kita sadari bersama bahwa ada dampak dari reformasi. Nah, kemudian BKKBN dulu sangat ternama ya, karena Prof. Haryono Suyono juga menurut saya hebat membawa BKKBN itu. Kemudian waktu itu media itu single ya, single media yang kemudian dikuasai oleh pemerintah untuk promosi luar biasa. Kalau menurut saya BKKBN pernah berjaya dalam sukses story untuk kuantitas. Dalam hal ini menurunkan total fertility rate dari 5,7 bisa menjadi 2,6, itu berarti turun 3 dalam waktu tahun 70 sampai tahun 2000 lah, katakanlah 30 tahun. 30 tahun. Kita lihat sekarang ini dalam waktu 20 tahun dari tahun 2000 sampai sekarang, ini dari 2,6 hanya turun 0,2, tertatih-tatih menjadi 2,4 itu. Artinya selama 20 tahun setelah reformasi itu menurunkan 0,2 itu. Itu aja mungkin tertatih-tatih. Selama 30 tahun era yang lama itu menurunkan
tiga digit itu. Ini kita akui dan kalau menurut saya sekarang memang eranya untuk bicara kualitas, sehingga akhirnya BKKBN harus sukses, mengulangi sukses, tapi bukan dalam kuantitas, tetapi dalam meningkatkan kualitas SDM. Saya kira kita harus merintis hal baru, merintis puncak baru dengan tema yang baru, ya begitu Pak. Jadi waktu dokter ditugasi menjadi kepala BKKBN, mungkin ada misi yang dipesankan. Waktu saya menghadap Bapak Presiden, awal-awal saya menjabat, memang yang kita diskusikan dengan Bapak Presiden diantaranya Kampung KB. Kampung KB itu kemudian bisa menjadi kampung keluarga berkualitas, karena memang misi yang atau visi yang kita bawa itu adalah bagaimana keluarga berkualitas. Ini. Jadi apa yang kita diskusikan dengan Pak Presiden dan arahan Bapak Presiden adalah bagaimana kualitas SDM ini, kualitas SDM. Maka akhir-akhir setelah kemarin di tahun 2021 awal kemudian muncul masalah stunting itu yang kemudian Bapak Presiden juga mewacanakan stunting itu dikerjakan oleh BKKBN karena terkait erat dengan masalah kualitas dan itu sumbernya adalah di keluarga. Sehingga saya kira pesan dari Bapak Presiden juga related dengan apa yang saya sampaikan tadi tentang kualitas, begitu. Baik, nanti sebelum bicara tentang stunting, apakah program KB kelihatannya ya tadi jalan di tempatnya cukup lama, itu karena apa? Apakah karena anggarannya, apa karena penggerakkan masyarakatnya, atau lingkungannya yang berubah? Apa masalahnya sebenarnya? Ya, secara internasional itu ada nuansa yang berubah. Kita tahu ICPD ya. 1994 itu kan di Kairo waktu itu ini menggaungkan nuansa baru terkait dengan hak-hak reproduksi. Ya. Ini saya kira nuansa kita di tahun-tahun 95 ke atas 97 itu kenceng-kencengnya orang itu sudah bicaranya tentang hak-hak dan hak-hak. Jadi human right ya. Dan itu sudah menjadi menjadi prediksi bahwa nanti pada waktunya pasti akhirnya kita itu sampai pada yang namanya human right ya di Indonesia ini dan setelah digaungkan di ICPD di 1994 itu jadilah maka kemudian setelah itu kesapu dengan reformasi, wah seperti minyak dapat api ini belum gitu. Jadi ada minyaknya kena kesambar api itu akhirnya jadilah karena apa orang ibaratnya dibebaskan untuk menentukan dirinya gitu, untuk menentukan dirinya. Jadi akhirnya luar biasa ini pengaruhnya. Sudah secara ideologis ditekankan di konferensi di Kairo, kemudian kena reformasi. Ya sudah, akhirnya gerakan-gerakan program BKKBN yang dulu ya quote and quote sering agak sedikit menjadi program yang ayo rame-rame pasang tusuk, rame-rame vasektomi, rame-rame tubektomi itu. Wah itu sudah dikritisi itu jadi karena itu ya mungkin terus jadi tidak sesuai standar, kemudian tidak sesuai hak-hak, tidak dilaksanakan sesuai ketentuan yang internasional dan seterusnya. Waktu dulu enggak ada itu. Saya kira waktu zaman saya di Puskesmas, waduh sudah kan, tahu sendirilah konseling itu memang minimal lah. Sekarang ini konselingnya itu sampai betul-betul tahu baru ada inform consent ya. Jadi setelah diberikan informasi yang utuh, kemudian setuju baru. Nah itulah Pak Bambang, pengaruhnya saya kira besar. Tinggal selfie tabungan jadi. Hidup lebih asik pakai Leven. Hidup lebih asik pakai Leven. Ya.
Dok, sekarang ada perbaikan undang-undang ya, batasan untuk nikah untuk perempuan disamakan dengan laki-laki. Padahal kalau secara biologis kan kedewasaannya memang lebih dulu perempuan, Dok. Ini Ya, bagaimana? ya, undang-undang ini kita syukuri karena sudah lebih baik daripada sebelumnya dengan Ya, batasan usia dulu 16 tahun gitu ya ya, Pak ya. ya, Sekarang batasan usianya 19 tahun. ya, Tapi jujur memang belum sempurna. ya. Kalau saya suruh milih, ya batasannya 20 tahun, kemudian laki-lakinya 25 tahun gitu ya. Nah, kalau saya suruh milih, tapi Ya, undang-undang ini memang kita syukurinya sudah lumayan lebih sempurna daripada dulu. Karena ya, sebetulnya spiritnya laki-laki itu saya kira teman-teman dari kacamata agama, terlebih para kiai, para ustadz, para ulama, itu laki-laki memang sebagai pemimpin di dalam keluarga itu. Dan para ustadz, para ulama sudah sampaikan bahwa seorang pemimpin itu harus punya kelebihan. Harus punya kelebihan lah. Kelebihan itu salah satunya ya di samping bisa memberi nafkah, juga kedewasaan seperti yang ya, disampaikan Pak Bambang itu. Jadi ya, kedewasaan itu harus lebih. Karena apa? Kelahi Pak Bambang. Kalau pemimpin itu tidak lebih dewasa, itu kelahi. Apalagi ini suaminya umur 19, istrinya ya, 19, atau suaminya 18, istrinya 18. Itu egonya itu masih tinggi, belum ya, dewasa. Bahaya. Jadi kalau Pak Bambang lihat data kan perceraian meningkat. Ya, ya, perceraian kan, tahun 2017, 18 ya, tuh perceraian meningkat. ya, Sampai ya. sekarang. Ya, apakah itu dampak itu kegelisahan terhadap pernikahan dini itu, Dok? Kemudian dibuat aturan itu. Ya, saya kira saya sih memang asli saya tidak waktu itu masih menjadi bupati, saya nggak ikut mengikuti perdebatan di dalam lahirnya undang-undang ini. Tetapi yang jelas memang spirit tentang uh, biologis ya, nuansa biologisnya itu uh, menjadi alasan waktu itu. Jadi karena secara biological proses antara laki-laki dan perempuan itu perbedaan tidak banyak. Ya, Jadi finally untuk pertumbuhan itu ya di usia 20 tahun itu, 19-20 tahun itu suami maksud saya perempuan maupun laki-laki. Rupanya pertimbangan biologis itu yang membuat seolah-olah syarat nikah itu biologis. Karena waktu itu perjuangan dari 16 ke 19 itu temanya tema biologis itu. ya, Jadi bahwa ini belum matur gitu ya, ya, ukuran panggulnya aja belum cukup gitu sudah boleh ya, kawin gitu. ya, Jadi saya kira di situ sehingga kurang ada muatan-muatan yang tadi yang Pak Bambang sampaikan, itu ya. kedewasaan dan seterusnya. Kemudian mengenai stunting, itu kenapa seolah-olah baru ya mungkin 5 tahun atau paling lama 10 tahun ini jadi isu ya. Dulu nggak pernah jadi pembicaraan. Jadi gini Pak Bambang ya, tahun 2006 itu WHO itu baru Pak, baru mendeklar tentang indikator yang namanya stunting. Dulu sebelum 2006 itu kan stunted saja tuh itu. Ya. Jadi persentase yang stunted gitu ya, wasting, kemudian stunted itu, gitu-gitu kan sebelum tahun 2006. Begitu 2006 WHO mengeluarkan hal baru, indikator baru namanya stunting, dengan harapan mencerminkan kualitas. Jadi tidak hanya tinggi badan, tetapi dengan kalimat stunting ini ya mencerminkan bahwa dia itu suboptimal ya, atau dia tidak bisa mencapai atau gagal mencapai kondisi optimal. Nah, gagal mencapai kondisi optimal itu kan tidak hanya fisik tingginya, tetapi kemudian juga masalah intelektualnya, kecerdasannya. Nah, ini rupanya stunting kemudian muatannya di situ. Karena kalau stunted itu hanya ukuran antropometrinya gitu. Nah, rupanya stunting ini lebih mencerminkan kualitas SDM.
Nah, maka tahun 2006 WHO mengeluarkan itu. 2007 Indonesia ada Riskesdas ya, Riskesdas, sehingga pertama kali kita meresponnya 2007. Iya. Sehingga kalau Pak Bambang lihat Riskesdas 2007 dibandingkan Riskesdas 2013, kemudian Riskesdas 2018. Yang ada stuntingnya ya 2007, 2013, 2018 kan gitu ya. Nah, itu karena WHO itu baru gitu. Presiden menugasi BKKBN ikut mensukseskan penanganan stunting, kemudian ditambah lagi vaksinasi. Seperti apa yang sekarang ditangani BKKBN? Iya, jadi BKKBN ditunjuk untuk menjadi ketua tim pelaksana ya. Jadi pelaksana percepatan penurunan stunting. Tentu di bawah ketua pengarah, ketua tim pengarahnya Pak Wakil Presiden, wakil ketua tim pengarahnya adalah Kepala Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Menteri PMK begitu, dan juga ada kementerian-kementerian yang lain gitu. Kemudian BKKBN ini menjadi ketua pelaksana dalam percepatan penurunan stunting. Kami begini Pak Bambang ya, dengan adanya Perpres 72 2021 dan ditunjuknya BKKBN menjadi ketua pelaksana, kalau kami prinsip harus ada perubahan. Dan perubahan itu kami tidak akan membuat perubahan banyak di atas, di pusat, di provinsi. Kami lebih fokus di lapangan. Pelaksana ini kan sebetulnya lebih di desa. Ya, yang istilahnya konvergensi. Bagaimana mensinergikan kementerian lembaga yang banyak programnya dan uangnya besar itu. Apakah itu sampai ke mulutnya bayi atau sampai ke mulutnya ibu hamil atau sampai ke keluarga? Ini yang harus diyakinkan. Maka disitulah peran sebagai ketua tim pelaksana bagi kami fokusnya memastikan bahwa sistem yang kita bangun sampai di tingkat desa itu infrastruktur, suprastruktur yang menjamin sampainya bantuan yang terkait dengan stunting ataupun treatment yang terkait dengan stunting itu harus sukses. Nah, itu yang. Nah, kemudian juga kami harus menyiapkan data, ya, karena bagaimana kita bisa memberikan tepat sasaran kalau data tidak tepat juga. Nah, makanya kemudian bagaimana memotret stunting by name, by address, keluarga yang berisiko stunting, ini harus. Maka kemudian kami ini sibuk bagaimana memetakan keluarga berisiko melahirkan anak stunting. Alhamdulillah sudah selesai. Ini potret by name, by address sudah ada. Kementerian PU sudah saya kasih sampai tingkat kelurahan desa. Ini si anu yang tidak punya jamban, yang tidak by name, by address ada. Itu. Kemudian Kementerian Pertanian juga sudah kita beri daerah mana yang peta-peta stuntingnya besar, dan Pak Menteri Pertanian minta sampai tingkat kecamatan, sudah kita buatkan sampai tingkat kecamatan yang peta stuntingnya besar. Sehingga ini kesibukan kita jadi seperti itu. Pak Kementerian Agama, kami MOU antara Pak Menteri Agama, Kementerian Kesehatan, dan kami. Untuk apa? Orang yang stunting ini kan harus dicegah. Jadi orang yang hamil, orang yang nikah, itu harus sehat. Itu. Sebelum nikah harus cek. Makanya kami, nanti sebentar lagi Pak Bambang, kami akan meluncing bahwa semua yang mau nikah, sebelum nikah 3 bulan harus diperiksa. Diperiksa HB-nya, diperiksa tinggi badan, berat badan, lingkar lengan atas. Harus ketahuan dia undernutrition atau tidak, harus ketahuan dia anemia atau tidak. Ini namanya program pre-konsepsi untuk nyaingi pre-wedding. Ya, jangan terlalu banyak pre-wedding, Pak. Pre-wedding itu menghabis-habiskan uang tapi nggak penting gitu loh. Ini murah Pak Bambang. Jadi ini murah saja. 50.000 saja mencukup itu pre-konsepsi ini. Jadi kita akan meluncing itu tentu di atas restu Pak Menteri Agama. Sehingga mohon izin nanti kalau mulai Januari 2022 itu cara nikah itu 3 bulan sebelumnya harus lengkap dulu, harus diperiksa dulu. Ini memang prakarsa kami. Dan kami juga sekarang ini melatih 600.000
kader pendamping keluarga yang terdiri dari PKK, bidan, sama PKK, bidan, sama kader KB, satu tim 3 orang, jumlahnya 200.000 tim, jadi total ada 600.000. Kita latih untuk mendampingi yang mau nikah, yang hamil, yang baru saja melahirkan. Jadi itu Pak Bambang kesibukan kita untuk bagaimana mengawal stunting ini agar betul-betul ada satu perubahan. Harus mendobrak tatanan di tingkat bawah itu penting menurut saya. Itu termasuk melakukan pendataan keluarga itu, Dok? Betul, diawali dengan pendataan keluarga. PK21 itu pendataan keluarga 21. Dan ini kita sudah mendatangi 68 juta, Pak. 68 juta keluarga sudah kita datangi, one by one, Pak, door to door. Ya, kemudian mengenai vaksinasi, Dok, mungkin bisa sedikit. Ya, jadi kan begini, BKKBN punya mitra bidan. Mitra bidannya ini kan di lapangan kan ada KB, ada bidan, ada KB gitu ya. Jadi mitranya kan bidan cukup besar. Maka saya sampaikan ke Pak Presiden sebetulnya kalau kita ini ingin memaintain vaksin itu lebih baik pakai bidan karena bidan ini natural, ada di desa dan dekat dengan rakyat, menyatu. Jadi bidan kita latih. Maka kemarin BKKBN diberikan anggaran untuk melatih 53.000 bidan kita latih. Kemudian setelah 53.000 bidan kita latih, kemudian BKKBN juga diberikan anggaran itu kurang lebih sekitar 174 miliar untuk menggerakkan bidan itu untuk membantu menyuntik vaksin. Makanya kemudian kita bagi ke semua kabupaten kota, bidan yang sudah dilatih tadi, kemudian dibekali pelurunya ya uang untuk anggaran untuk menyuntikkan itu. Nah itu yang kami gerakkan, Pak. Kami gerakkan dalam rangka ikut membantu Pak Menteri Kesehatan dan Kementerian Kesehatan mensukseskan vaksinasi. Tentu atas arahan dari Presiden. Saya kira kemudian kan dikeroyok oleh BKKBN, BIN, kemudian TNI, Polri ya bergerak bersama. Terima kasih sekali Dr. Hasto Wardoyo SPOG, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana BKKBN yang telah menguraikan bagaimana strategi untuk pembinaan keluarga berencana, penanganan kependudukan dan juga bantuan dari BKKBN untuk menangani stunting termasuk vaksinasi untuk meredakan pandemi COVID-19. Sekali lagi terima kasih, sukses terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.